hartanya ya Allah. Yang kedua dia berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, siapa yang menahan-nahan hartanya hari ini ya Allah, maka berikanlah kehancuran dan kerusakan pada hartanya ya Allah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang laki-laki mengadu dia kepada Rasulullah, ya Rasulullah, dia mengadukan keras hatinya. Syaka rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qaswata qalbihi. Dia mengadu, ya Rasulullah, hati saya keras ya Rasulullah. Apa yang bisa melunakkannya ya Rasulullah? Jawaban Nabi, in aratta talyina qalbik fatimil miskin wamsah ra'sal yatim. Kalau kau ingin melunakkan hatimu yang keras, maka beri makan fakir miskin, usap kepala anak yatim. Berarti berbagi itu, bersedekah itu adalah obat rohani kita. Kalau obat jasmani bagaimana Ustaz? Dalam hadis lain Nabi katakan, da'u mardakum bisadaqah. Obatilah orang-orang yang sakit di antara kalian dengan cara bersedekah. Mungkin logika kita tidak bisa mencerna, ilmu medis tak bisa mencari hubungan. Apa hubungan antara sedekah dengan kesembuhan? Tapi yang berbicara ini adalah Rasulullah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Nabi tak akan berbicara kalau tak dapat bimbingan wahyu. Allah yang mengatakan pada hakikatnya bahwa kalau ingin badan sehat, maka perbanyaklah bersedekah. Dalam hadis lain Nabi katakan, shadaqatus sirri tadfa'u ghadaba rabbi. Sedekah apalagi kalau yang dikeluarkan secara sembunyi-sembunyi akan bisa menolak murka dan kemarahan Allah, dan akan bisa menghindarkan seseorang dari kematian yang su'ul khatimah. Jadi ini sumpah Nabi yang pertama, ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin. Tak akan berkurang harta seorang hamba kalau dia rajin bersedekah. Yang kedua, wala zulima 'abdun mazlamatan sabara 'alaiha illa zadahullahu 'izzan. Tak ada seorang hamba yang dizalimi dengan suatu kezaliman tapi dia memilih jalan sabar, padahal dia bisa membalas. Dia bisa melakukan hal yang sama, dia punya kuasa untuk membalas, tapi dia pilih jalan yang lain. Apa jalan yang ia tempuh? Jalan kesabaran dan memaafkan. Bagi sebagian orang ini mungkin dianggap bodoh, ini mungkin dianggap lemah, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah, orang yang dizalimi lalu dia bersabar, dia mampu sebetulnya membalas, tapi dia pilih memaafkan, Allah Subhanahu wa taala akan menambah kemuliaan dan keagungannya. Di mata kita mungkin orang yang tidak mau membalas ini orang bodoh, orang lemah. Tapi Nabi mengatakan, makanya Nabi bersumpah. Kadang-kadang kita tak percaya dengan hal-hal yang seperti ini, tapi Nabi bersumpah bahwa orang ini akan ditambah kemuliaan dan keagungannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ma fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu alaihi baba faqrin. Saya bersumpah, kata Rasulullah, kalau seorang hamba sudah membuka pintu meminta-minta dalam hidupnya, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu kesempitan dan kefakiran dalam hidupnya. Bagi kita, orang yang jago meminta itu hidupnya akan mudah. Tapi Nabi katakan sebaliknya, orang yang suka meminta-minta, Allah akan persempit hidupnya. Meminta apa saja? Meminta hartakah namanya, meminta mengemis-ngemis jabatankah namanya, atau meminta apapun namanya. Maka sahabat Nabi yang dididik langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf contohnya, ketika dia pindah hijrah dari Mekah ke Madinah, dia tak punya apa-apa, semua hartanya tinggal di Mekah. Dipersaudarakan oleh Rasulullah dengan sahabat Nabi, saudagar di kota Madinah, namanya Sa'ad bin Rabi' al-Ansari. Kata Sa'ad bin Rabi', wahai Abdurrahman bin Auf, saya punya 2 bidang kebun korma, silakan ambil 1 bidang. Saya punya 2 ekor kuda, ambil 1 ekor.
Bahkan saya punya 2 orang istri, bini pun nak dibai juga kawannya. Saya punya 2 orang istri, kalau kau ingin berkeluarga, tak menemukan jodoh yang tepat, saya rela menceraikan istri saya. Habis masa iddahnya, silakan engkau nikahi. Abdurrahman bin Auf, orang baru di kota Madinah, tak punya siapa-siapa, tak punya apa-apa, datang tawaran yang menggiurkan. Tapi dia adalah sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah. Apa jawabannya? Barakallahu fi ahlika wa malika. Mudah-mudahan Allah memberkahi hartamu, Allah memberkahi keluargamu. Cuma satu yang saya minta, dullani ila sukikum, tunjukkan kepada saya di mana jalan arah menuju pasar. Selagi tangan masih punya tenaga, tangan masih bisa bekerja, pantang tangan ini menengadahkan telapak tangan. Maka bacalah sejarah, sahabat Nabi yang paling kaya itu adalah satu di antaranya Abdurrahman bin Auf. Tapi dia kaya bukan karena meminta-minta, dia kaya karena usaha. Abdurrahman bin Auf inilah orang yang ketika hari tua menangis dia. Apa yang dia tangisi? Usianya sudah tua, ajal mungkin sudah dekat, tapi hartanya masih terlalu banyak. Menangi dek banyak piti. Kan apa suara kita zaman kini orang menangi dek gara-gara banyak piti. Abdurrahman bin Auf lah orang. Dalam hadis lain Nabi katakan, siapa orang yang memilih jalan meminta-minta untuk mengisi perutnya, dia mampu berusaha tapi dia pilih jalan meminta-minta, maka nanti di hari kiamat kata Rasulullah, dia akan hadir di padang mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi di wajahnya tak ada sedikit pun daging. Kalau di wajah kita kok tak ada daging, yang berarti tengkorak hidup. Maka kalau kita lihat nanti di padang mahsyar ada tengkorak berjalan, bisa jadi dulu di atas dunia dia suka meminta-minta, minta kamai, bangga. Oh, saya dekat dengan pejabat, saya dekat dengan si anu. Setiap hari raya mudah bagi saya minta ini, minta itu. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu mental iman kita itu tandanya bagus adalah hati ini lebih berbangga, dada ini lebih lapang ketika memberi dibanding ketika menerima. Ada satu kitab namanya Mazahir Dha'fil Iman, ciri-ciri iman yang lemah. Termasuk cara mendeteksi iman yang lemah itu ternyata adalah kalau hati lebih berbahagia ketika menengadahkan telapak tangan, kalau dada masih lebih lapang, lebih berbahagia kita menerima pemberian orang lain dibandingkan ketika kita berbagi dengan orang lain, itu tanda iman kita sudah mulai sakit. Maka kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 3 hal sumpah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahfazuhu. Kalian ingat-ingat ini, 3 hal ini, jadikan pegangan dalam hidup kalian. Harta tak akan berkurang karena bersedekah. Keagungan kita akan bertambah kalau kita mudah memaafkan. Yang ketiga, hidup akan dipersempit Allah kalau kita suka meminta-minta. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.